Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah bergabung pada Zoom meeting di Sabtu pagi hari ini. Ini merupakan kuliah pertama komunikasi politik. Ini adalah fase perkenalan tentang komunikasi politik. Jadi selama satu semester ke depan, saya Andika Indra Mustaqim akan mengampu mata kuliah komunikasi politik. Jadi mata kuliah komunikasi politik ini dalam artian bukan berarti apa ya istilahnya komunikasi yang ansih yang mendiskusikan secara politik, tetapi komunikasi yang memang politik. Politik itu sebagai suatu pendekatan yang holistik dan komprehensif. Karena politik itu kan arti dasarnya itu adalah sebuah cara, ya kan, cara hidup, kemudian di situ ada cara survival, kemudian di situ adalah cara cara kita berinteraksi dan lain sebagainya. Karena politik itu kan adalah suatu strategi di dalam kehidupan. Jadi ketika kita berbicara tentang komunikasi, maka kita otomatis kita akan berbicara tentang politik karena politik bukan hanya berkaitan dengan sistem pemerintahan, tetapi politik itu pada dasarnya ketika teman-teman nantinya bekerja di kantor, ketika berkaitan dengan bisnis, suatu mendirikan bisnis atau bekerja misalnya di luar negeri dan lain sebagainya, pasti akan bersentuhan dengan politik. Tidak mungkin kita tidak bisa lepas dari politik. Demikian juga komunikasi. Komunikasi juga tidak bisa lepas dari politik karena komunikasi itu merupakan bukan hanya sekedar way of life dari cara pandang kita, perspektif kita, cara berpikir kita, tetapi pola apa komunikasi ada cara kita berperilaku, cara kita apa bersikap, cara kita apa menjaga diri, cara kita membangun karakter itu merupakan bentuk dari komunikasi. Jadi komunikasi dan politik itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi teman-teman itu kan kuliahnya PR, kemungkinan akan menjalin dunia PR baik marketing dari dunia marketing dalam dunia bisnis dan lain sebagainya, maka komunikasi politik itu menjadi suatu pemahaman yang bukan hanya teori semata, tetapi itu bisa dipraktekkan karena itu adalah bagaimana cara kita mengambil strategi dan cara kita bersikap. Khusus khusus untuk pengantar komunikasi politik, saya akan mendiskusikan bahwa komunikasi politik itu suatu hiburan atau suatu engagement. Engagement itu pertautan ya. Itu entertainment atau engagement. Kita ketahui bahwa hiburan itu kan hiburan atau entertainment itu adalah menjadi bagian bagian langsung di dalam politik. Kita contohnya ambil kasus misalnya ini yang saya screenshot dari Instagramnya King Abdi, dari Instagramnya King Abdi, TikTok dan King Abdi itu merupakan salah satu finalis di MasterChef Indonesia. Saya lupa dia season berapa, tapi dia itu memiliki beberapa bisnis, gitu kan, beberapa bisnis salah satunya dengan Maikun, itu kan ya, nasi kulit Maikun, kemudian juga dia ada bisnis bakso di Malang, kemudian ada beberapa bisnis lainnya. Dia merupakan salah satu influencer di bidang kuliner terutama ya terutama kuliner masakan-masakan rumahan, masakan Jawa dan lain sebagainya. Dan ternyata King Abdi dan Igun itu dalam beberapa video yang lalu, beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah, itu dia memberikan endorsement untuk salah satu program pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Kita ketahui bahwa salah satu program pemerintah yang paling sering disorot adalah makan bergizi gratis, gitu kan, viral di mana-mana, hampir setiap hari di TikTok, di Instagram, di X, di Facebook dan lain sebagainya. Itu kan apa keluhan, pujian ataupun kritikan terhadap makan bergizi gratis itu sangat viral dan istilahnya menyentuh banyak kalangan karena ini merupakan program yang dinikmati oleh hampir itu kan puluhan juta masyarakat Indonesia terutama dari SD, SMP hingga SMA dari pondok pesantren sampai sampai sekolah dasar. Jadi karena begitu banyak orang yang merasakan, maka banyak orang yang bersuara, maka banyak orang yang mengkritik, maka banyak orang yang memuji, maka juga banyak orang yang mendukung. Ketika di tengah kritikan, di tengah pujian dan di tengah polemik itu MBG itu ternyata menggandeng influencer salah satunya itu King Abdi dan Igun yang datang langsung ke dapur SPBG itu kan dapur MBG itu untuk masak bersama dan untuk menunjukkan bahwa MBG itu adalah
satu program yang baik untuk masyarakat, memberikan makanan bersih dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kebijakan ini kebijakan pemerintah itu juga menggunakan influencer, memanfaatkan artis untuk menarik perhatian publik. Kemudian ini King Abdi itu juga diundang oleh Basnas, Badan Zakat Nasional. Ini kan salah satu lembaga yang apa ya istilahnya mengelola zakat. Jadi di situ King Abdi itu memasak kurang lebih 6.000 porsi itu kan untuk dibagikan kepada masyarakat miskin, duafa dan orang-orang yang tidak mampu. Ini juga menunjukkan bahwa lembaga institusi pemerintah ya institusi yang bersifat institusi publik itu juga bisa menggandeng influencer untuk mempopulerkan program misalnya program makan bersama gratis. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang apa namanya ya seorang pemimpin misalnya dari seorang pemimpin Basnas dia menggunakan hanya sekedar kiai, dia hanya menggunakan ulama dan lain sebagainya itu tidak akan menarik banyak perhatian masyarakat, tetapi dengan menggunakan influencer maka maka akan menarik perhatian publik, apalagi konten-kontennya juga diupload di berbagai platform miliknya si influencer tersebut dan itu tujuannya itu adalah untuk menarik perhatian dan untuk menarik simpati sehingga tercapai suatu standing position yang sangat kuat. Standing position yang sangat kuat itu bertujuan itu untuk meningkatkan reputasi dari lembaga tersebut. Kemudian kita ketahui bahwa pada pemilu yang lalu itu kan Presiden Prabowo ketika itu belum menjadi presiden juga bertemu dengan selebritas, bertemu dengan para influencer gitu kan ya untuk meraih dukungan. Kita ketahui seperti Raffi Ahmad dan banyak influencer lainnya itu memberikan dukungan kepada Prabowo. Kita ketahui bahwa dukungan influencer itu dengan jutaan apa namanya followernya, kemudian dengan ribuan followernya itu akan menggerakkan, gitu kan, akan menggerakkan dukungan, akan memobilisasi dukungan terutama di ranah digital. Demikian juga dilakukan oleh presiden sebelumnya gitu kan, Joko Widodo gitu kan, juga sama dia menggunakan influencer, menggunakan artis gitu kan sebagai tameng utamanya untuk suatu pencitraan di depan publik. Ini kan menunjukkan bahwa hubungan antara politik dengan hiburan, kemudian engagement itu menjadi suatu yang sangat melekat. Jadi komunikasi politik itu adalah bagaimana cara kita mendekatkan itu kan, mendekatkan seorang pemimpin, mendekatkan politisi, mendekatkan brand, mendekatkan suatu produk gitu kan kepada masyarakat agar gitu kan, agar disukai, agar dibeli, agar tertarik dan agar menjadi loyalis. Di dalam komunikasi politik sebenarnya banyak sekali hal yang bisa digaji mulai dari engagement hingga political position. Kenapa ada minimal ini kan 10 item yang bisa didiskusikan lebih lanjut dan diskusikan dan menjadi salah satu perhatian utama di dalam komunikasi politik itu adalah engagement. Kenapa engagement? Itu pada tujuannya itu kan ketika kita melakukan komunikasi, ketika kita berpolitik, maka di situ ada semacam pertautan. Tujuannya itu menjalin menjalin ikatan bukan hanya ikatan fisik. Ketika ikatan fisik itu tidak bisa ditemui secara langsung, bisa juga ikatan ideologis, ikatan pemikiran, bisa juga ikatan emosional, ada ikatan simpati. Jadi ketika engagement itu saling bertaut, maka akan saling terikat. Ketika sudah saling terikat, maka orang itu akan sulit untuk dilepaskan. Seperti teman-teman ketika apa misalnya pertama itu berpacaran kan tidak ada ikatan, kemudian orang tua meminta untuk adanya lamaran itu ada ikatan, bertukar cincin, tukar gelang dan lain sebagainya. Ketika ada ikatan tersebut itu belum terlalu apa formal, kemudian diikat oleh agama dan diikat oleh negara melalui ikatan pernikahan. Ketika di situ ada engagement, ketika ada pertautan, maka ada saling menguat. Di situ adalah rasa saling mengerti dan rasa saling mempengaruhi dan ada rasa saling ketergantungan dan ada rasa saling mendukung. Ketika seseorang sudah memberikan dukungan penuh kepada misalnya Presiden A, dia akan menjadi loyalisnya, apapun kebijakan akan selalu didukungnya. Tetapi ketika dia berusaha untuk menjadi oposisi dari Presiden A, tapi dia menjadi pendukung dari Partai B, maka dia akan cenderung menyerang Presiden A dan akan mendukung mendukung Partai B.
Dengan demikian itu engagement itu menjadi suatu hal yang utama dan utama ketika berkaitan dengan komunikasi politik. Selain itu dalam komunikasi politik itu bertujuan untuk membentuk polarisasi. Polarisasi itu tidak selamanya buruk karena polarisasi itu basisnya itu banyak, bisa berbasis etnis, orang Jawa, orang Padang, orang Sunda itu merupakan polarisasi. Bagaimanapun ketika suatu kelompok, ketika di situ ada orang Jawa akan ngumpul, orang Sunda akan ngumpul, orang Batak juga akan ngumpul. Itu kan terjadi suatu polarisasi. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki polarisasi yang sangat kental, tetapi polarisasi tersebut kerap dianggap memiliki stigma negatif. Padahal pada dasarnya polarisasi itu merupakan warna-warna yang berbeda dan itu sebenarnya bisa disatukan, bisa di-blending dengan suatu ikatan. Kalau di Indonesia ikatannya adalah ikatan Pancasila, ikatan NKRI, gitu kan. Seperti halnya ketika kita berbicara agama, gitu kan. Ketika berbicara agama, maka di situ polarisasinya banyak. Ada NU, ada Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, ada Salafi, kemudian ada HTI dan lain sebagainya. Tetapi di situ polarisasi itu punya satu ikatan yaitu Islam. Jadi polarisasi itu merupakan suatu hal yang biasa sebenarnya, terutama dalam hal politik karena politik itu berusaha untuk menciptakan polar tertentu yang bertujuan untuk membangun grassroots-nya itu sangat kuat. Kemudian politik politik itu merupakan suatu hal yang kompleks. Di situ ada anggaran, di situ ada keuangan, di situ ada kartel, di situ ada klientism, kemudian di situ ada jual beli suara dan banyak sekali karena saking kompleksnya politik hingga orang itu kadang-kadang malas itu masuk ke dalam sistemnya. Kemudian ada politik itu bersifat appeal. Salah satu presiden di Indonesia yang sangat appeal itu adalah Presiden Soekarno, bagaimana dia menggunakan retorikanya gitu kan, menggunakan menggunakan pidatonya untuk mempengaruhi masyarakat di zaman itu dengan media terutama radio. Ketika itu tidak ada TV ya, TV-nya belum terlalu banyak, kemudian menggunakan radio dengan menggunakan basis suara yang sangat menggelegar itu kan bisa mempengaruhi. Jadi ada appeal itu bisa menciptakan suatu pesona. Apa yang dilakukan oleh Soekarno itu kan berusaha dituduh oleh Prabowo, walaupun belum terlalu detail. Sebelumnya appeal yang lain itu juga ditampilkan oleh oleh presiden seperti Gus Dur gitu kan, seperti Gus Dur itu kan dia menciptakan appeal ya, presiden seorang kiai, presiden seorang santri, dia memiliki karisma yang bersifat apa ya, bukan hanya karisma yang lebih bersifat bagaimana dia pemimpin, bukan hanya pemimpin suatu negara, tapi dia pemimpin bangsa, tapi dia pemimpin agama yang memiliki hubungan, bukan hanya memiliki hubungan dengan masyarakat, tetapi dia memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Jadi ada appeal-appeal tertentu, ada pesona-pesona yang hendak ditampilkan. Politik itu juga berkaitan dengan konten, ya, berkaitan dengan konten. Seperti kita ketahui ada gubernur konten, ada presiden konten, dan lain sebagainya. Dimanapun seorang pemimpin itu berusaha menciptakan konten untuk menciptakan suatu 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 terobosan agar publik itu memberikan dukungan. Politik juga berkaitan dengan informasi. Politik yang nomor 7 itu yang sering dibahas itu adalah politik itu berkaitan dengan opinion. Bagaimana seorang pemimpin itu menciptakan public opinion positif. Biasanya public opinion positif itu bisa dimanipulasi ya, bisa dikonstruksi. Salah satunya itu dengan survei-survei ya kan, dengan survei-survei, baik survei yang dibuat pemerintah atau lembaga survei. Jadi tujuan dari survei tersebut itu adalah untuk membentuk public opinion. Dan public opinion yang benar itu kan belum tentu ya, karena kebenarannya itu kan bisa diukur dengan objektivitas berbasis metodologi. Tetapi pada dasarnya teori dari public opinion itu adalah upaya untuk membangun membangun opini di masyarakat untuk mendukung pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa popularitas Presiden Prabowo kan sangat tinggi gitu kan. Apakah itu bisa dibaca 100%? Ya itu terserah. Karena kan kita belajar di sini di dalam di dalam komunikasi politik bahwa public opinion itu adalah suatu konstruksi, suatu manipulasi, suatu hal yang bisa di remaking, rekonstruksi dan lain sebagainya. Ketika teman-teman nantinya menjadi konsultan politik, ketika teman-temannya bisa menjadi misalnya menjadi konsultan di DPR dan lain sebagainya, kan tujuannya untuk bagaimana menciptakan publik opini yang baik terhadap kandidat kita agar bisa tetap dipilih dan memiliki eksistensi di media sosial ataupun di masyarakat. Kemudian selain opinion itu bukan hanya sekedar opini, kalau opini hanya sekedar wacana, tetapi itu
komunikasi politik juga bertujuan untuk persuasif, untuk influence, untuk mempengaruhi. Ketika seseorang sudah berani mencoblos A, gitu kan, maka dia berarti sudah terpengaruh. Ketika teman-teman saya yang ada dapilnya di Jawa Barat, ketika melihat anggota DPD itu gambarnya Komeng yang lucu dan lain sebagainya, ketika dia memilih, padahal Komeng itu jarang berkampanye, jarang aktif di media sosial untuk memberikan apa istilahnya untuk mempromosikan diri, tapi memilih dia dan dia bisa meraih jutaan suara itu kan tanpa mengeluarkan banyak modal seperti politisi lainnya, itu kan juga menunjukkan ada suatu daya tarik pengaruhnya itu hanya dari sekedar foto. Jadi pengaruh 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 itu bisa dibicarakan dari hanya sekedar foto, dari sekedar nama, dari strategi yang kita bikin, terus dari program-program yang kita bikin. Politik itu juga menciptakan yang paling penting itu attitude. Attitude. Jadi kita bersifat attitude itu bukan punya sikap yang nomor 10, tetapi adalah perilaku. Jadi kita whole of life dalam kehidupan kita adalah perilaku. Perilaku kita itu seperti apa? Perilaku kita menjadi pribadi yang pesimis, menjadi pribadi yang kritis, menjadi pribadi yang analitis atau menjadi pribadi yang memiliki harapan. Ketika attitude, ketika politik attitude itu kan dipengaruhi oleh berbagai mulai dari engagement, polarisasi, informasi, konten dan lain sebagainya itu membentuk political attitude. Ketika political attitude sudah terbentuk, maka seseorang tersebut gitu kan seseorang tersebut akan bisa memandang politik itu akan baik atau buruk, akan dia akan menjadi oposisi atau akan menjadi oposisi atau menjadi pendukung pemerintah, dia akan menjadi hanya sekedar penonton atau dia akan tetap menjadi pihak yang jauh dan tidak mengurusi politik seperti itu. Ini political communication itu selalu berkaitan dengan audiens baik di media sosial maupun di ranah offline, karena terutama di media sosial yang seperti era di zaman sekarang itu persona yang seperti yang saya bahas tadi itu sudah berubah dari offline persona menjadi online persona. Jadi orang itu bisa saja termanipulasi gitu kan. Kita ketahui bahwa banyak sekali ketika pemimpin itu kan banyak politisi ketika sudah ditangkap KPK, dia cenderung akan memakai kopiah, ya kan? Dia akan cenderung akan memakai kopiah, dia akan cenderung berbicara sangat Islami dan lain sebagainya. Di situ kan upaya untuk menciptakan online persona. Online persona itu bisa saja menjadi fake, bisa bisa saja itu bisa realita aslinya, bisa juga menjadi suatu hal yang palsu. Kita ketahui bahwa hidup di dunia sosial media itu kita itu hidup seperti avatar. Jadi kita hidup seperti orang lain dengan kita memiliki banyak personalitas yang berbeda-beda. Demikian juga di dalam politik. Selain itu, di dalam politik itu audiens itu cenderung juga akan menyukai suatu hal yang bersifat personalisasi. Apa itu personalisasi? Yaitu menjadikan kehidupan seseorang politisi, kehidupan kita menjadi ranah hal yang umum. Bukan hanya politisi, tetapi banyak orang juga. Misalnya ketika seseorang itu apa istilahnya Lebaran kemarin itu kan akan liburan ke tempat A, liburan ke pantai, liburan ke gunung, kemudian dia traveling, pamer apa istilahnya pamer 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 suatu jalanan lagi macet dan lain sebagainya. Jadi private life itu sudah masuk ke ranah publik. Jadi ketika kita sudah menjadi upload di konten di media sosial atau mungkin ataupun sekarang di status WhatsApp itu sudah menjadi konten publik ya. Jika ketika itu menjadi ranah publik maka itu akan terjadi suatu personalisasi dan itu politik itu personalisasi itu menjadi suatu komoditas yang bisa dijual ketika misalnya Presiden Prabowo itu sekarang adalah pemimpin yang lajang tetapi ketika dia sering mengupload foto bersama mantan istrinya Tuti kemudian foto bersama anaknya foto keluarga kan menunjukkan bahwa bagaimana kehidupan keluarga Prabowo itu harmonis demikian itu ditumpilkan kepada publik jadi ranah publiknya ketika ketika misalnya seorang pemimpin dia menampilkan apa ya istilahnya kedekatan dengan anaknya, kedekatan dengan istrinya dan lain sebagainya itu juga upaya untuk apa ya private life itu menjadi public life dengan tujuan untuk mendapatkan simpati. Kemudian politik itu sifatnya on the fly. Kenapa on the fly? Karena di dalam politik itu kan bertujuan itu ya menciptakan tadi ya membentuk opini publik sehingga dalam posisi on the fly ketika pesawat itu terbang itu maka dia akan memiliki
sebenarnya bukan hanya satu tujuan. Jadi tujuan utamanya misalnya pesawat itu bisa saja terbang pertama ke Tokyo, kemudian selanjutnya dia akan terbang ke Amerika, kemudian dia balik lagi ke Tokyo, kemudian balik lagi ke Jakarta dan lain sebagainya. Jadi on the fly dalam dalam situasi on the fly itu maka tidak ada sesuatu hal yang sangat spesifik. Jadi tidak ada suatu hal yang kepastian. Karena bisa saja di situ ada turbulensi, kemudian pesawat itu akan mendarat, kemudian mendarat daruratnya di Changi, di Bandara Changi, Singapura, dan lain sebagainya. Jadi posisi on the fly pesawat itu juga bisa mengalami kecelakaan, kerusakan, atau lain sebagainya. Pesawat itu juga bisa mengalami maintenance dan lain sebagainya. Dengan posisi on the fly tersebut, maka publik sebagai suatu elektoral itu akan melihat gitu kan, melihat politisi itu bisa memiliki sikap yang mendua, sikap yang mentiga, sikap yang empat. Jadi tidak ada sikap yang stabil di dalam politik karena politik itu kan cenderungnya on the fly. Jadi selalu melayang dan akan hinggap di mana tempat dia akan menguntungkan seperti halnya burung dan lain sebagainya dalam mencari makan dan lain sebagainya. Dia akan mencari pihak yang sangat menguntungkan dan dia akan berkawan dengan pihak-pihak yang lebih kuat dan akan cenderung misalnya akan mengabaikan pihak-pihak yang lebih lama karena itu sifat dalam komunikasi itu juga on the fly. Selain itu, politik itu juga menjadi bisnis seperti halnya endorsement dari selebriti. Karena politik itu juga berkaitan dengan untung dan rugi. Politik juga merupakan suatu investasi, sehingga di situ ada product differentiation seperti dalam uh, seperti hal yang bisnis, kemudian di situ ada stock market performance, karena di situ ada investasi jangka panjang, karena politik itu kan harus punya mesinnya itu partai itu butuh dana besar dan lain sebagainya, dukungan dukungan dari dukungan dari selebriti, endorsement, dukungan dari publik dan lain sebagainya itu merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bisnis. Kemudian ini adalah politik itu sekarang itu adalah menyisir Gen Z, baik milenial maupun Gen Z, karena isu-isu yang dimainkan berkaitan dengan younger voters ini umumnya itu dikaitkan dengan selebriti, dikaitkan dengan influencer dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ini politik itu juga sangat sangat berkaitan dengan upaya untuk gitu kan membangun emosi. Kenapa emosi? Emosi itu adalah merupakan dasar dari manusia itu dalam mempengaruhi sikap gitu kan, mempengaruhi sikap, kemudian mempengaruhi perilaku. Ketika seseorang itu sudah mencintai, gitu kan, orang itu juga menyukai, maka dia bisa rela berkorban apa saja. Dia bisa menjadi sukarelawan yang mungkin saja tidak dibayar, dia bisa menjadi seorang yang ideologis, dia menjadi seorang yang loyalis dan lain sebagainya. Itu berangkatnya dari emosi dengan tujuan itu membangun polarisasi. Setelah itu polarisasi dia akan membangun posisi yang bersifat lebih personal. Saya kira itu pemaparannya. Kemudian untuk tugasnya saya akan diskusikan minggu depan saja untuk tugas di UTS dan UAS, dan untuk mata kuliah ini untuk sementara tidak ada presentasi kelompok terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, boleh bertanya via WA personal, mungkin jawabannya agak lama, atau bisa bertanya di grup. Terima kasih banyak bergabung pada Zoom meeting pada pertemuan pagi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.